kerusakan dan ketidakadilan merajalela. Bimbing kami menjadi pelindung ciptaan, pejuang keadilan, dan penggerak harapan. Jadikan kami alat damai dan perawat kehidupan. Ketika hutan ditebang demi keuntungan sesaat, ketika Danau Toba tercemar oleh keserakahan, bertindak. Ketika tanah dirampas dan masyarakat adat terusik. Ketika perubahan mengancam yang paling rentan. dengarlah doa kami ini di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Hutan dirampas, danau diracuni, udara dirampas dari kesegarannya. Kita berdiri di sini untuk berkata, kemerdekaan sejati tidak hanya milik manusia, tetapi juga milik sungai yang mengalir bebas, hutan yang hijau, udara yang bersih, tanah yang subur, dan makhluk hidup yang bebas dari penderitaan. Merawat ekologi bukanlah pilihan tambahan. Ini adalah panggilan moral, panggilan iman, dan panggilan kemanusiaan. Kita diajak menjadi penjaga, bukan perusak. Sahabat bukan penguasa yang sewenang-wenang. Perawat bukan penelantaran. Kami patuh bukan sebagai masyarakat sendiri, tetapi sebagai negara yang saudara pada seluruh ciptaan. Sentuhlah tanah ini. Dia adalah tubuh bumi yang kita yang dulunya subur, tapi kini kering, tercemar, terluka. Dalam diam, rasakan perih dan sabar dari tanah yang terus memberi. Kalau menyiram tanah, tanah kalau sampai Air adalah anugerahmu yang memberi hidup.
kami teteskan air sebagai lambang pemulihan. Semoga dari tetes kecil ini tumbuh kehidupan baru dan harapan baru. Pulihkan sungai yang kering dan bumi yang tercemar. Teguhkan kami menjadi penjaga sumber-sumber. Dalam benih ada harapan, dalam daun ada kehidupan. Kami menabur bukan untuk hari ini, tetapi untuk masa depan yang lestari. Kami menabur komitmen. Bahwa bayang-bayang tubuh proklamasi ini, marilah kita memperbaharui janji kemerdekaan. Kemerdekaan dari polusi, kemerdekaan dari kerusakan alam, dan kemerdekaan dari sikap acuh tak acuh terhadap jeritan bumi. Agar kita Salve,
Kita duduk kembali. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, tugas pertama yang Tuhan berikan kepada manusia adalah untuk menjaga dan memelihara ciptaannya. Itulah tugas yang Tuhan berikan manakala Dia menciptakan makhluk mahkota ciptaannya, yaitu manusia. Tidak ada waktu itu Tuhan menugaskan manusia untuk mencari jabatan. Tidak ada waktu itu Allah menugaskan manusia untuk mencari kekayaan. Tetapi tugas yang diberikan Allah menciptakan manusia adalah kepada manusia tersebut, rawatlah ciptaan ini. Jagailah dia, nikmatilah dia dengan penuh tanggung jawab. Namun setelah manusia jatuh ke dalam dosa, tugas itu sudah nyata-nyata gagal dilaksanakan. Kalau kita pada saat ini berkumpul di tempat ini penuh dengan simbolik, warna-warna yang kita gunakan ini mempunyai muatan simbolik. Merah adalah ibarat darah kita.
yang senantiasa berkobar-kobar mencintai bumi Indonesia. Putih adalah makna tulang kita yang selalu kokoh untuk berdiri memperjuangkan negeri Indonesia. Kami menggunakan baju hitam adalah membawa pesan Nabiah untuk memberikan berita Injil di tengah-tengah dunia ini. Warna-warni pakaian Bapak Ibu sekalian menunjukkan bahwa kita ini memiliki keragaman. Kita bersatu di dalam bumi pertiwi Indonesia. Kita unity in diversity. Dan saya pun selaku perempuan berdiri di tempat ini menyampaikan firman Tuhan juga mempunyai makna simbolik, yaitu Terra Mater, ibu bumi. Bumi adalah ibarat perempuan yang rahimi, yang mana dari perempuan, yang mana dari bumi ini keluar penerus-penerus bangsa dan juga keluar hal-hal yang baik untuk mensyukuri ciptaan Tuhan. Namun kalau kita lihat bagaimanakah realitanya di atas muka bumi ini, kenapa manusia gagal melakukan perintah Allah tadi? Para pakar mengatakan ada dua alasannya. Pertama, karena sebagian manusia tidak langsung berdampak terhadap kerusakan lingkungan hidup. Ido asa, umringgasan dohalak, lebih banyak orang rajin, semangat untuk menjadi pelayan di gereja, menjadi singers, menjadi penetua, menjadi diakoni sosial daripada penggiat lingkungan hidup. Karena tidak langsung terkait kepada dirinya penderitaan akibat kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, karena stigma yang sudah terbangun mulai dari zaman dahulu, mulai dari zaman filsuf Yunani, Plato yang mengatakan bahwa ada perbedaan dalam tubuh manusia, yang mengatakan bahwa roh itu sangat penting, tapi tubuh itu adalah materi yang tidak terlalu penting. Maka manusia lebih memikirkan pelayanan terhadap roh, keselamatan jiwa, pengampunan dosa, lahir baru, jarang memikirkan tentang lingkungan hidup. Karena dianggap itu sesuatu yang berbeda. Roh lebih penting daripada hutan, roh lebih penting daripada laut, roh lebih penting daripada tanah. Itu sebabnya konsentrasi lebih banyak kepada melayani roh dari manusia ini. Tetapi kita sendiri di sini, kita yang sudah menjadi kumpulan lautan manusia yang berkumpul di tempat ini, menyatakan kita berbeda dengan orang yang tidak peduli terhadap lingkungan hidup. Saudara-saudari kami, saudara-saudariku yang terkasih yang menonton acara ini secara live streaming, yang ada di Bona Pasogit, lihatlah kami di sini berkumpul menyatakan walaupun kami tidak langsung berdampak ekonomi kami karena kerusakan yang ada di Tanah Batak, walaupun kami tidak langsung merasakan banjir akibat gundulnya tanah-tanah kita yang ada di Tapanuli, tapi kami di sini berkumpul menyatakan satu sikap, kami peduli Tanah Batak. Walaupun ekonomi teman-teman kita, saudara-saudara kita hancur di Tanah Batak sana karena rusaknya jalan, karena susahnya menanam tanaman selaku para petani yang ada di sana. Teman-teman para petani yang di sini, di sana tanaman-tanaman sulit sekali, biaya untuk mencocok tanam sangat mahal sekali. Tapi kami saudara-saudari yang ada di tanah rantau ini menyatakan sikap bahwa kami berdiri tegak di tugu proklamasi ini untuk mengatakan kami peduli lingkungan hidup. Saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus, pada saat ini di hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 ini, semuanya kita diingatkan kepada tugas awal kita. Rawat alam ini, rawatlah
bumi kita tercinta ini. Biarlah siapapun kita yang kembali dari tempat ini ke gereja kita masing-masing, ke rumah kita masing-masing, kepada kehidupan kita masing-masing, kita bisa merenungkan bahwa sesungguhnya Indonesia ini sedang menangis. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intannya terkenang, hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Kita nyanyikan bersama. Tidak cukup hanya merintih, tidak cukup hanya berdoa. Saudara-saudari, kita telah mendengar suara Tuhan yang memanggil kita untuk merawat bumi, mewujudkan kasih dalam tindakan menjaga ciptaannya. Camkanlah dalam-dalam. Tuhan kita adalah penguasa alam semesta ini. Artinya Dia mempunyai kekayaan penuh atas seluruh ciptaannya. Badai dan gelombang yang begitu dahsyat langsung berhenti, dan danau menjadi teduh ketika Tuhan menghardiknya. Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kami siap melangkah menjadi pelaku kasih bagi bumi dan sesama. Pergilah dan jadilah terang di tengah bumi yang rusak. Bawalah kesucian hati di tengah air yang tercemar. Bawa harapan di tengah penggundulan hutan. Dan bawa kehidupan di tengah kematian alam. Kami diutus bukan dengan kekuatan kami sendiri, tapi dalam kuasa Roh Kudus yang hidup. Tanamlah benih harapan, siramilah dengan kebaikan, rawatlah bumi ini seperti taman Tuhan yang kudus. Karenanya keberadaan perusahaan yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan seperti banjir, pencemaran air dan udara, serta hilangnya lahan pertanian harus dihentikan operasinya supaya bumi dan segala isinya dapat kembali bernapas. Kami akan bertindak, tidak tinggal diam. Kami akan menjaga baik tanah, udara, dan makhluk hidup. Tuhan memberkati engkau dengan keberanian seperti Musa, ketekunan seperti Nuh,
dan kasih seperti Kristus. Gereja bertanggung jawab memelihara lingkungan, dan itu tidak perlu diragukan. Amin. Kami siap diutus Tuhan, pakailah kami menjadi alat damai dan lestari ciptaan. Marilah kita bersama dalam doa Bapa kami. Untuk melaporkan apa yang telah kami persiapkan, Bapak, Ibu, dan semua yang hadir di sini, bahwa panitia ini sudah berjalan selama 3 bulan yang lalu. Di pertengahan bulan Mei, kami mendapatkan satu utusan supaya mempersiapkan hari ini menjadi hari yang penuh sukacita. Terlebih lagi di saat kita menyatakan bahwa kita mendukung tutup TPL. Sebelum acara ini kami telah menyiapkan sebuah rangkaian seminar. Seminar itu kami tujukan adalah untuk mengumpulkan pemikiran-pemikiran yang brilian dari para ahli, dari para praktisi, dan semua orang yang terlibat di dalam pembebasan Danau Toba dari bencana. Tagline yang kami lakukan adalah selamatkan Danau Batak dan pulihkan Danau Toba. Setuju? Baik. Untuk itu, sebagai panitia, kami telah bersusah payah. Tiap minggu kami rapat-rapat, dan inilah hasilnya. Kami yakin semua adalah karena kasih dan karunia daripada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk seminar, kami telah melakukan 2 serial, dan hasilnya adalah 8 topik pemikiran. Kami berpikir seminar itu menjadi penting karena kegiatan ini bukan hanya sekedar orasi, bukan sekedar atraksi, tetapi juga pengetahuan. Opui Epurus yang kami kasihi, kami telah menyiapkan kumpulan daripada hasil seminar sebanyak 8 buku. 8 buku ini sebetulnya adalah butir-butir yang memang telah disampaikan di dalam doa bersama ini. Opung, kalaupun kami ada kekurangan, terimalah kekurangan kami, tetapi buku yang akan kami sampaikan kepada Opung ini kiranya ada di dalam kasih dan karunia daripada Tuhan. Opung, terimalah buku ini, dan kepada kita semua sekali lagi, merdeka! 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 Opung, terimalah buku kami ini, Opung. Dengan segala hormat, kami persilakan kepada Bapak Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST untuk menyampaikan sambutannya. Kita berikan tepukan tangan yang meriah. Oke. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan, perkenankanlah saya atas nama pimpinan HKBP mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas kehadiran kita semua. Seperti kita saksikan, ada di tengah-tengah kita yang kita hormati Ketua Umum PGI Bapak Dr. Jeki Manuputi, ada Ketua STFT Bapak Profesor Bisar Pakpahan, ada Bapak Ibu Preses dan pendeta-pendeta resort dan semua pelayan penuh waktu bersama-sama dengan kita, terkhusus panitia yang diketuai yang masih tua Dr. Leo Hutagalung. Di sini hadir pemuda-pemuda kita yang menjadi pewaris bangsa dan negara ini ke depan. Termasuk tidak ketinggalan Amang Inang lansia yang luar biasa yang hadir bersama-sama dengan kita. Siapa bilang lansia itu tidak berguna? Itu buktinya. Mereka baru mendapat penghargaan MURI dengan angklung jumlah lebih dari 1000 orang. Terima kasih sudah hadir. Dan itu juga gunanya kita berdoa untuk kelestarian alam. Karena kalau alam ini tidak lestari, bambu tidak tumbuh lagi, angklung tidak akan pernah ada lagi.
tutup TPR. Terima kasih kepada semua Bapak Ibu petugas ibadah yang luar biasa. Kiranya gereja-gereja kita, teman-teman hamba Tuhan bisa belajar dari tata ibadah yang kita lakukan luar biasa. Oleh karena itu kita berterima kasih khusus kepada Inang Preses firman Tuhan. Saya mohon menyampaikan ungkapan terima kasih apresiasi dari pimpinan HKBP kepada pejabat yang memberikan tempat ini sebagai tempat kita. Sebetulnya 1 minggu ini kami ragu apakah tempat ini diperkenankan untuk kita gunakan. Karena kita punya pengalaman di Bonapasogi, kita pilih satu tempat fasilitas umum untuk tempat berdoa, tetapi pada akhirnya dilarang dan tidak diizinkan. Terima kasih kepada pemerintah dan yang mengurus tempat ini yang memberikan kesempatan kepada kita. Bapak Ibu, singkat saja mengapa kita harus berdoa, kita harus berseru untuk kebaikan bumi Indonesia, terkhusus Tanah Batak yang Tuhan cintai. Pertama Bapak Ibu, bahwa krisis ekologi, perubahan iklim dari 10 ancaman global, dia menempati urutan yang paling atas, bahwa krisis ekologi ada di 1 dari 10 ancaman global. Oleh karena itu, kita tidak mungkin berdiam, tidak mungkin pasif, tetapi kita harus berdoa dan harus berusaha supaya bumi yang Tuhan kasih ini tetap terpelihara. Yang kedua, HKBP dengan sangat jelas dalam konfesinya, dalam pengakuan imannya, bahwa HKBP menentang, ada 2 kali kata menentang di dalam konfesi HKBP, bahwa HKBP terpanggil untuk menentang semua yang namanya usaha perusakan lingkungan hidup. Jadi kalau HKBP menyerukan agar kerusakan alam ini dihentikan, itu bukan karena HKBP masuk ke ranah politik praktis, tetapi itu adalah bagian dari panggilan iman, tugas Nadia kita. Dan tugas Nadia kita yang pertama adalah suara kenabian, yang kedua sebagaimana sering kali juga disebut Ketua PGI Bapak Dr. Jeki Maroputi, adalah nyali kenabian, keberanian untuk menyuarakan. Tetapi kita juga membutuhkan yang ketiga, karakter dan juga perilaku kenabian. Dan kalau yang ketiga ini kita padukan, suara kenabian, nyali kenabian, dan karakter perilaku kenabian, kita berharap HKBP akan menjadi bagian dari solusi terhadap masalah, bukan memperparah apalagi sumber masalah. Ini adalah panggilan iman. Yang ketiga, Bapak Ibu, mengapa kita berdoa dan berseru untuk merawat alam ciptaan Tuhan? Itu artinya HKBP dan Kristen, gereja-gereja kita, pegiat lingkungan, dan kita semua, kita ikut dalam barisan Bapak Presiden yang mencanangkan Astacita, yang diantaranya adalah ekonomi hijau dan juga memperkuat penyelarasan kehidupan harmoni dengan lingkungan dan alam ciptaan Tuhan. Doa kita, seruan kita, usaha-usaha yang kita lakukan adalah dalam rangka mendukung program yang baik yang kita hormati Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden kita. Yang terakhir Bapak Ibu, mengapa kita berdoa bersama dan berseru untuk kelestarian alam Indonesia dan Tanah Batak secara khusus? Bapak Ibu, au manang Rosia Bonapasuki, nauk takas, marnida sudena masaon, dari sejak berdirinya PT TPL dan teman-teman dari PGI dan para peneliti menambah buku hasil seminar tadi, sudah menerbitkan satu buku berjudul Jeritan Bonapasogi. Di sini sudah sangat jelas direkam bagaimana selama 40 tahun TPL telah merusak kekerabatan orang Batak. Perbandingan hutan, di sana kita akan menyadari bahwa bumi bukan sekedar latar belakang kehidupan, tetapi saudara kita, bagian dari komunitas iman.
Oleh karena itu gereja harus menjadi suara kenabian yang melawan sistem ekonomi yang merusak. Kita harus berani berkata tidak kepada tambang perusahaan yang meracuni air, kepada pembakaran hutan demi keuntungan, kepada pembangunan yang mengabaikan kehidupan. Kita harus berdiri bersama komunitas yang terpinggirkan, yang tanahnya dirampas, yang udaranya diracuni, yang hidupnya dikorbankan demi laba, demi keuntungan. Saudara-saudara, iman kita harus membumi. Surga bukanlah pelarian dari tanggung jawab kita di bumi. Surga adalah janji, tapi bumi adalah panggilan. Dan kita dipanggil untuk memelihara, bukan menguasai. Kita dipanggil untuk bersahabat dengan ciptaan, bukan menaklukkannya. Kita dipanggil untuk menjadi pelayan, bukan penguasa. Saudara-saudara, para pelayan, jemaat Tuhan yang hadir, jika mimbar tidak berbicara tentang bumi yang terluka, maka mimbar itu telah kehilangan relevansinya. Jika gereja tidak menangis bersama ciptaan, bersama Amang Inang yang terampas tanahnya di Bonapasogi, maka gereja telah kehilangan hatinya. Karena itu mari kita kembalikan gereja ke tengah alam. Mari kita jadikan iman kita sebagai kekuatan penyembuh, bukan perusak. Dan persekutuan gereja-gereja di Indonesia sejak bertahun-tahun yang lalu telah berdiri bersama masyarakat di Bonapasogi untuk mengambil sikap kritis terhadap setiap perusahaan ekstraktif. Saya beberapa tahun yang lalu ketika masih Sekum bersama Amang Gomar Lultom yang ada di belakang, kami pernah menandatangani surat permintaan kepada semua sinode, semua gereja yang ada di Sumatera Utara untuk berdiri bersama masyarakat berhadapan dengan perusahaan-perusahaan ekstraktif yang rakus, yang menelantarkan hutan dan masyarakat, termasuk TPL. Dan saat ini kita melihat bahwa gerakan ini semakin besar. Gerakan masyarakat semakin besar. Karena itu kami memohon kepada pemerintah untuk mendengar suara rakyat. Kami mendukung penuh program Pak Prabowo untuk mengarus utamakan green economy, ekonomi hijau, pembangunan hijau yang memberikan keprihatinan, yang memberikan kepedulian terhadap keberlangsungan hutan lestari, termasuk apa yang ada di Sumatera. Karena itu saudara-saudara, hari ini dalam suasana kemerdekaan kita berkumpul bersama menyampaikan sikap kita dan menegaskan bahwa merdeka bukan saja menjadi milik anak-anak bangsa ini, tetapi menjadi milik bumi dan lingkungan yang kita tinggali. Sekali lagi, selamat berdiri bersama untuk mengatakan tutup TPL. Tuhan dan para leluhur kita memberkahi seluruh perjuangan demi puji dan hormat nama Tuhan. Terima kasih. Ini kayaknya tepuk tangannya pada malas-malas ya. Padahal tepuk tangan itu namun sebetulnya juga kami juga mengucapkan selamat datang kepada Pendeta serta Biamang. Kami mengucapkan selamat datang juga kepada Bapak Pasangharo Raja Guguk SHMA, mewakili dari kelompok Gus Durian. Selamat datang sekali lagi Bapak Pasangharo Raja Guguk SHMA. Terima kasih. Baik, kami persilahkan Amang Pendeta. Nah, Parsamosir Dohamu. Sejak kecil kami lihat keindahan Danau Toba yang jernih airnya. Dulu ada Ihan, kalau cari gampang. Mujair Toba luar biasa manisnya. Ikan masnya besar-besar. Tapi itu waktu kecil. Mulai besar, bau tidak enak tercium. Setiap sore saya bisa cium bau yang tidak enak di daerah itu.
air mengering. Ada sisi positifnya, tanah warisan kami nambah karena pasirnya tambah tinggi. Tapi Danau Toba makin kering. Dan sekarang saya melihat banyak sekali warga lokal, masyarakat adat terusir dari tanahnya sendiri. Orang-orang yang sudah punya tugu, orang-orang yang sudah bertahun-tahun tinggal di situ, bahkan tidak boleh masuk tanahnya sendiri. Sekarang pertanyaannya, apa yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita? Apakah kita akan wariskan tanah yang terus digunakan untuk keuntungan semata? Tanah gundul, danau tercemar, masyarakat yang diadu domba. 40 tahun cukup rasanya. Karena itu kami senang sekali saya di sini sebagai Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, tapi sesungguhnya saya juga adalah pendeta KBP yang menyuarakan bahwa cukup sudah perusahaan lingkungan di kampung kita. Cukup sudah perusahaan lingkungan di mana-mana. Karena itu mari kita satu kata, tutup TPL! Tutup TPL! Tutup TPL! Merdeka! Luka dan penderitaan yang diakibatkan aktivitas PT Toba Pulp Lestari yang telah meninggalkan jejak kerusakan lingkungan yang nyata. Kami percaya bahwa satu, bumi beserta segala isinya adalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. Kepada manusia ia tidak memberi mandat untuk mengeksploitasi dan merusak alam, melainkan memanggil kita untuk memelihara, mengelola dan menjaga ciptaannya dengan kasih, kebijaksanaan dan dengan tanggung jawab yang luhur. Dua, hutan, tanah, dan air bukan sekadar komoditas ekonomi. Mereka adalah saudara dalam persekutuan ciptaan Tuhan. Mereka memberi kehidupan dan mereka perlu mendapatkan perlindungan demi keberlanjutan kehidupan bersama. Tiga, kehadiran dan aktivitas PT Toba Pulp Lestari telah mengakibatkan kerusakan alam dan bencana ekologis serta pelanggaran terhadap harkat martabat manusia. Hutan digunduli, tanah adat dirampas, dan suara rakyat dibungkam. Inilah wajah dari dosa ekologis ketidakadilan struktural. Sebuah kenyataan yang tidak pernah dapat dibenarkan, baik di hadapan hukum maupun di hadapan Tuhan. Berdasarkan iman kepercayaan tersebut, kami menyatakan sikap. Pertama, kami menolak dengan tegas segala bentuk keberadaan dan aktivitas PT Toba Pulp Lestari yang telah merusak kelestarian alam dan merendahkan martabat masyarakat adat di tanah leluhur kami, Tapanuli Raya. Kedua, kami mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk segera mencabut izin operasi PT Toba Pulp Lestari serta memulihkan seluruh hak-hak masyarakat yang selama ini telah dirampas dan terabaikan. Ketiga, kami mendukung sepenuhnya perjuangan damai warga Tapanuli Raya yang dengan keteguhan hati mempertahankan tanah dan hutan sebagai warisan suci dari leluhur dan titipan mulia dari Tuhan. Keempat, kami berkomitmen tanpa ragu untuk merawat bumi sebagai panggilan iman yang luhur demi keberlangsungan hidup generasi yang ada hari ini dan generasi yang akan datang. Kelima, kami menegaskan dengan lantang, merusak alam adalah merusak kehidupan, merawat ciptaan adalah ibadah yang sejati. Keenam, bersama rohaniawan, jemaat, akademisi, mahasiswa, lembaga masyarakat sipil, dan seluruh elemen bangsa, kami menyerukan dengan tegas, jelas tanpa kompromi, tutup PT Toba Pulp Lestari. Demikian pernyataan iman dan sikap kami. Kiranya Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi menguatkan langkah, meneguhkan suara, dan memberkati setiap perjuangan demi kebenaran serta keadilan.
Jakarta 18 Agustus 2025 atas nama kita semua yang hadir beribadah di sini. Eforus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Pendeta Oluwan Nainggolan SPA, Ketua Panitia 2 Bersama Merawat Lingkungan Hidup Cintua Dr. Insinyur Leo Hutagalung, Sekretaris Umum Panitia 2 Bersama Merawat Lingkungan Hidup Pendeta Adven Nababan Demin, turut menantangani Preses HKBP Distrik Bekasi Pendeta Henry Napitupulu MTH, Preses HKBP Distrik 21 Banten Pendeta Sumiha Sinaga, Preses HKBP Distrik 28 Deposkap Pendeta Didue Batubara. 4. Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta Pendeta Profesor Vinsal Jonathan Patpahan PhD. 5. Preses HKI Daerah Pulau Jawa Bali Kalimantan Pendeta Marudut Lumban Gaul STH. 6. Aliansi Masyarakat Adat Nasional Aliansi Masyarakat Nusantara, Masyarakat Adat Nusantara, Ruka Sambolingi. 7. Kelompok Studi Pengembangan Prakarsa Masyarakat KSBBM Dr. Indira Simbolon. 8. Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen Amin Yeremia Siahan. 9. Konsorsium Pembaruan Agraria KPA Dewi Kartika. 10. Yayasan Forum Adil Sejahtera Felikson Silitonga SH. 11. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Muhammad Naswan Ajizullah. 12. Horas Halakita Dumoli Pardede. Kami wawancara dengan mantan Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom MTH. Kita ada di Tugu Proklamasi sehaluan dengan kita menyerukan bahwa TPL itu sudah mengganggu kelestarian di Tanah Batak. Kita akan wawancara Pak Gomar sebagai mantan Ketua PGI dan Pendeta HKBP, apa yang Amang mau timbau pertemuan ini? Ya, pertemuan ini kan semacam bukan show of force ya, tapi hendak menunjukkan kepada pemerintah kita bahwa ada sesuatu yang salah di Tanah Batak. Jadi kalau selama ini kita berjuang melawan penjajahan dan sekarang 80 tahun merdeka, sebetulnya kita masih dijajah. Tanah Batak saat ini dijajah oleh kepentingan ekonomi. Atas nama pertumbuhan ekonomi, hak-hak masyarakat diingkari, dan ya Indorayon dulu namanya, sekarang berubah menjadi TPL, tetap menjadi wajah baru dari penjajahan. Dan ini masyarakat khususnya HKBP hendak mengatakan kepada pemerintah, stop perbudakan, stop penjajahan di Tanah Batak. Tentu bukan hanya HKBP yang bersuruh, gereja Katolik juga, gereja yang lain juga. Oh ya, sesungguhnya sejak tahun 2001 Eforus HKBP bersama pimpinan gereja di Sumatera Utara, termasuk juga Uskup Agung Medan, sudah menyerukan tutup TPL. Itu tahun 2001. Eforus Hutauruk sudah menyerukan tutup TPL. Tapi ya itulah, pemerintah nggak bergeming dan ganti pimpinan gereja kembali diam. Syukur bahwa sekarang HKBP kembali menyuarakan tutup TPL. PGI sendiri sudah berkali-kali menyatakan supaya pemerintah meninjau ulang kehadiran TPL di Sumatera Utara. Bahkan pernah saya semasa ketua umum pernah menyurati seluruh pimpinan gereja di Sumatera Utara. Saya menyurati langsung seluruh pimpinan gereja di Sumatera Utara untuk turun bersama rakyat membela hak-hak rakyat berhadapan dengan TPL. Tapi Pak Pendeta, bagaimana kita melihat bahwa TPL itu kan jadi pro kontra sekarang karena masyarakat Batak juga bekerja di TPL. Bagaimana kita mendudukkan ini karena ada yang terdampak nanti kalau TPL ditutup. Betul. Tetapi harus dihitung kerugian yang terjadi dengan sekarang seberapa besar.
dan keuntungan yang diperoleh hanya segelintir orang, hanya pengusaha. Bahkan keuntungan dari Indo Rayón itu dibawa ke Singapura, holding company-nya di Singapura, sekarang ke Hong Kong. Tanah Batak tidak dapat apa-apa. Jadi harus dihitung kerugian dan keuntungan. Keuntungannya berapa? Berapa karyawan di sana? Paling banter karyawan Indo Rayón termasuk subkonnya semua, paling banyak itu 13.000 orang. Udah termasuk itu supir truk dan apa segala macam, paling banyak 13.000 orang. Tetapi dampak Indo Rayón, dampak TPL ratusan ribu orang. Ini harus jangan hanya karena kepentingan sekelompok orang, sebagian besar masyarakat lain dikorbankan. Itu satu hal. Yang kedua, katakanlah benar 13.000 orang kehilangan pekerjaan. Orang Batak punya kemampuan untuk menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru. Dengan modal tanah Batak yang subur, ke-13 orang ini bisa diabsorb. Jadi jangan kita dibodoh-bodohi dengan hitungan-hitungan matematis yang tidak masuk akal seperti itu. Kan bukan pemerintah daerah atau provinsi, dalam hal ini gubernur atau bupati yang menentukan atau menutup itu, harus pusat begitu. Bagaimana himbauan seperti Eporus tadi mengimbau agar Presiden RI memperhatikan empati dari masyarakat ini? Ya memang ini kompleks ya, kompleksitasnya ini semua sekarang kan lempar bola, lempar tanggung jawab pusat daerah. Tapi menurut saya yang paling diperlukan saat ini bukan hanya tutup TPL, tapi audit TPL. Karena menutup TPL semata-mena begitu, ini juga akan menyisakan persoalan, termasuk tadi karyawan, tapi juga siapa yang akan memperbaiki kerusakan yang ada. Jadi harus ada audit yang lebih serius untuk memeriksa ini semua. Sejauh mana kerugian yang diciptakan oleh TPL itu semua harus diperbaiki. Harus ada kompensasi. Jadi tidak cukup sekedar tutup TPL, tapi juga kompensasi terhadap kerusakan-kerusakan yang ada. Nah, siapa yang harus menutup ini? Ya negeri ini siapapun itu. Mau bupati, mau gubernur, mau pemerintah, presiden, negeri ini tidak boleh dijajah oleh kepentingan sesaat, kepentingan ekonomi, sehingga mereka saling bersembunyi, menyembunyikan tanggung jawabnya. Gak bisa begitu. Terakhir, karena HKBP sudah berseru agar TPL ditutup begitu, dan ini menjadi menggelinding terus membesar. Tapi bagaimana ini juga harus sukses atau berhasil, karena kalau kita lihat juga banyak yang dicari untuk tidak bisa menutup ini. Apa yang Pak Gomar mau sampaikan? Kalau saya harus katakan begini, kita sebagai gereja harus katakan yang harus kita katakan. Penderitaan rakyat harus disuarakan, ketidakadilan harus disuarakan, kebungkaman masyarakat harus dibangunkan. Itu tugas gereja. Hasil akhir kita serahkan kepada Tuhan. Tapi kita tidak minta anarki ya? Tidak, tentu tidak dengan kekerasan. Saya sejak awal selalu menghimbau jangan menimbulkan kekerasan. Bahkan terhadap penutupan gereja pun banyak orang-orang jalanan dari Kupang, dari Ambon, dari Papua selalu minta kita bentuk pasukan. Saya bilang tidak, bukan itu jalan keluar. Tetap disuarakan dengan santun. Gereja harus menyuarakan sesuai dengan jalur yang ada dan tidak ada kekerasan. Terima kasih Pak. Terima kasih.